Mari kita belajar firman Tuhan. Saya akan mulai dengan satu ayat dulu. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22. Efesus pasal pertama ayat 21 dan 22. Kita akan lihat firman ini, lalu kita akan coba praktekkan dalam hidup kita sehari-hari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salah seorang bisa baca? Silakan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ya. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Hari ini kita akan coba merenungkan kebenaran ini dalam hidup kita. Memang terputus kalau kita baca langsung ayat 21, jauh lebih tinggi. Ada apa jauh lebih tinggi? Ini bisa soal Yesus Tuhan kita. Sejak Dia naik ke surga, sejak hari itu sampai seterusnya, posisi Yesus Tuhan kita itu seperti ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala hal. Ini bicara pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Itu bicara hierarki iblis. Ini bukan bicara soal pemerintahan manusia di dunia ya, yang pertama. Nah, Yesus Tuhan kita posisinya sejauh itu. Dalam hukum kita mengenal dua istilah. Ada de facto, ada de jure. Kita tahu artinya. Yang de jure itu yang tertulis. Walaupun tertulis, belum tentu faktanya begitu. Nah, ini seringkali rancu. Nah, sama dengan kebenarannya. Secara de jure tertulisnya itu, Yesus sudah setinggi ini dudukan. Bahkan dikatakan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, ini penting sekali kita pelajari. Saudara, apa saja di dunia ini, yang baik maupun yang jahat, itu pasti punya nama. Bahkan seringkali saya itu marah kepada istilah kedokteran. Lihat, penyakit itu kok namanya bagus-bagus dan susah disebut. Orang mikir itu enggak? Saya sampai heran, ngapain sih beri nama penyakit itu susahnya kayak begini? Iya loh, nama penyakit itu keren-keren loh kalau dipikir. Nah, itu nama. Stres, ketakutan, itu nama. Teror, itu nama. Bahkan istilah saya, panu juga nama, bukan? Oke, itu kan nama juga. Nah, secara de jure, Yesus Tuhan kita ada di atas semua itu. Pemerintahan-pemerintahan iblis, penguasa-penguasa jahat, kekuasaan-kekuasaan setan, kerajaan-kerajaan gelap, Yesus di atas. Nama apapun. Serosis itu nama, diabetes itu nama, hepatitis itu nama, dan sebagainya. Pokoknya nama-nama itu apa saja. Maka itu kalau kita sebagai orang percaya dan mempercayai firman ini, hebat saja. Narkoba itu nama, depresi itu nama, apa saja. Terus nggak cuma di situ, bukan hanya di dunia ini saja. Jadi kekuasaan, pemerintahan, penguasa, kerajaan, dan nama-nama itu bukan hanya yang di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bayangkan sehebat itu kekuasaan Yesus Tuhan kita. Yang ada di dunia ini saja nggak terhitung. Nggak ada satupun manusia bisa nyebut segala nama apapun yang ada di dunia ini. Mampu nggak? Nggak ada. Kalau mau mampu, lihat Google, duduk entah berapa tahun baca baru habis itu. Nah, yang nama apa saja kekuasaan sehebat itu, yang di dunia sebanyak itu, ternyata Yesus Tuhan kita ada menguasai di dunia yang akan datang juga. Kok nggak ada yang ngapain? Ini kan luar biasa. Amin. Nah, dalam hal ini
Kalau orang yang percaya Yesus masih penakut, kita menghina Yesus Tuhan kita. Kemarin malam begitu tiba, saya tiba jam 10, saya langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin. Bukan nengok orang sakit. Ya, salah seorang anak kami, dia lulus spesialis bedah di Erlangga. Nah, itu kami yang sekolahkan. Begitu dia lulus, saya tahu bahwa bedah yang dia ambil itu umum, yaitu ada jurusan lagi subspesialisnya. Terus dia milih onkologi, bedah kanker. Saya kaget. Untuk apa kamu ngambil itu? Karena kami persiapan dia untuk dia pelayanan bersama kami di Papua. Itu dia cerita, saya itu benci dengan barang itu, Pak. Kenapa dia bisa bunuh orang begitu banyak? Dan saya menunggu nih, bagus. Tadinya saya siapkan dia untuk ke Berlin, tapi ada beberapa kendala, akhirnya dia dapat di Pajajaran sini. Nanti di malam saya tunggu dia masih operasi, masih orang muda, 28 tahun, kanker payudara. Saudara bisa bayangkan, anak baru 1. Nah itu contoh kurang ajarnya setan merusak kehidupan ini. Dan kita tahu juga penyakit timbul bertambah gila, ngeri sekali sudah. Nah semua ini, lihat ayat 22, di mana secara de jure mereka itu diletakkan. Dan segala satu apa? Ayo, telah past tense. Jadi sudah lewat. Nah, dengarkan ini. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Semua janji yang Bapa kita tuliskan untuk kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ini hebat sekali. Semua janji pasti past perfect tense. Telah. Lihat semua ayat. Dan itu hebat sekali. Maka itu kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh hidup dalam ketegangan. Kalau kita tegang, berarti kita belum Kristen. Nah, saudara, takut. Dengarkan ini. Inilah sumber dari segala penyakit. Takut. Nah, maka itu jujur. Siapa di antara saudara, sekalipun sudah lama jadi Kristen, tapi masih dikuasai rasa takut untuk apa saja, berarti kita belum Kristen. Sungguh itu, Pak, jangan begitu. Saya Kristen sejak masjid besar di alun-alun Bandung belum dibangun. Enggak ada alasan. Kalau masih dikuasai takut, kita belum Kristen. Untuk apa saja dalam hidup. Karena ini ayatnya. Segala sesuatu itu telah diletakkannya. Nyanyi ini Papa di surga. Jadi Papa telah meletakkan semua nama, pemerintah, penguasa, kekuasaan, baik di dunia sekarang maupun yang akan datang. Papa telah meletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi de jure sudah selesai semua. Amin. Dan ini tertulis hitam di atas putih. Tapi masalahnya, setan itu gak mau nyerah kalah. Sekalipun dia tahu dia sudah kalah, tapi tetap aja dia mau berusaha. Sama seperti fakta sejarah di Indonesia, bahwa secara fakta de jure penjajah sudah pergi tahun 45, Indonesia sudah merdeka. Tapi faktanya mereka masih balik. Begitu sampai ada istilah agresi militer yang pertama, agresi yang kedua, karena Belanda nggak rela melepaskan negara sekaya ini. Ternyata dipegang Indonesia malah rusak. Nah, itu sebuah contoh. Saudara pasti pernah punya pengalaman. Saudara punya surat tanah, sertifikat hak milik. Ada orang yang duduk di situ. Mereka nggak mau pergi. Ada. Nah, maka itu ini kita cari. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal Papa sudah meletakkan semua tadi itu di bawah kaki Kristus.
Dan Yesus telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada.